Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Efran Al-Amin, Guru Produktif Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi. Kali ini saya akan mengajar mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif yang berjudul Power Tools. Langsung aja kita masuk materi tentang Power Tools. Pengertian Power Tools. Power Tools atau peralatan tenaga adalah alat yang penggunanya membutuhkan tenaga selain tenaga otot manusia. Tenaga yang dibutuhkan power tool seperti listrik, hidrolik, pneumatik, dan lain sebagainya. Jenis-jenis power tools. Jenis-jenis power tools yang akan saya bahas di materi ini adalah jenis power tools yang digunakan pada bidang otomotif, baik sepeda motor maupun mobil. Langsung aja, yang pertama adalah bor tangan, yang kedua bor angin, yang ketiga bor duduk, yang keempat kunci impact, yang kelima obeng pneumatik, yang keenam blow gun, yang ketujuh spray gun, yang kedelapan gerinda potong, yang kesembilan gerinda duduk, dan ke-10 adalah gerinda tangan. Fungsi jenis-jenis power tools. Yang pertama adalah bor tangan atau dikenal dengan istilah kata bor listrik. Perhatikan gambarnya. Bor tangan digunakan untuk melubangi kayu, besi, atau beton, atau tembok. Bor listrik atau bor tangan umumnya berbentuk pistol besar dengan penutup terbuat dari plastik atau logam. Bor ini memiliki spesifikasi beragam berdasarkan ukuran mata bor, ukuran motor, dan kecepatan. Yang kedua adalah bor angin. Perhatikan gambar bornya. Bor angin digunakan untuk membuat lubang dengan diameter yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Bor angin sebenarnya sama dengan bor listrik atau tangan. Yang membedakan adalah sumber tenaga penggerak yang dibutuhkan, yaitu dari pneumatik atau udara yang bertekanan. Yang ketiga adalah bor duduk. Perhatikan gambarnya. Bor duduk digunakan untuk membuat lubang dengan diameter tertentu. Bench drill atau bor duduk dapat diatur kecepatan dan posisinya sehingga lebih mudah digunakan untuk pekerjaan dengan skala yang besar. Yang keempat adalah kunci impact. Perhatikan gambarnya. Kunci impact digunakan untuk mengencangkan dan melonggarkan baut atau mur dengan kecepatan tinggi atau rendah, dengan lebih cepat atau efisien. Kunci impact dapat digunakan dengan momen pengencangan sesuai spesifikasi tenaga dari kunci impact itu sendiri. Artinya, semakin besar kunci impact, maka semakin besar juga momen pengencangannya, dan sebaliknya. Penggunaan kunci impact juga menggunakan kompresor untuk menghasilkan udara yang bertekanan. Yang kelima adalah obeng pneumatik. Perhatikan gambar obengnya. Obeng pneumatik digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan skrup dengan momen kekencangan tertentu. Momen kekencangan obeng pneumatik bisa tinggi disesuaikan dengan tenaga dari alat itu sendiri. Dan biasanya obeng pneumatik digunakan bersama dengan kompresor untuk menghasilkan udara yang bertekanan. Yang keenam adalah blow gun. Perhatikan gambarnya. Blow gun digunakan untuk membersihkan debu dan kotoran yang posisinya sulit dijangkau oleh tangan. Cara kerja alat ini adalah dengan meniupkan udara yang bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor ke benda kerja yang ingin dibersihkan, terutama yang sulit dijangkau oleh tangan. Dan kalian pasti pernah melihat alat ini di bengkel sepeda motor atau bengkel mobil. Yang ketujuh adalah spray gun. Perhatikan gambarnya. Spray gun merupakan alat yang digunakan untuk mengatomisasi cat pada suatu permukaan yang menggunakan udara yang bertekanan. Dan biasanya kalian pasti pernah melihat ini di bengkel
reparasi bodi mobil atau motor. Dan pasti kalian sudah familiar dengan benda ini. Yang kedelapan adalah gerinda potong. Perhatikan gambarnya. Gerinda potong digunakan untuk memotong material dengan cara memutar abrasive wheel atau mata pemotong yang tipis. Biasanya alat ini digunakan juga untuk memotong benda kerja seperti besi atau plat saat praktek kerja bambu. Yang kesembilan adalah gerinda duduk. Perhatikan gambarnya. Mesin ini memiliki dua batu gerinda pada kedua ujungnya dan umumnya digunakan untuk mengasah benda-benda berukuran kecil seperti mata bor, pahat tangan, pahat bubut, kapak, pisau, golok, dan sebagainya. Untuk mesin ini sebelah kanan itu ada batu gerinda yang halus dan sisi sebelah kiri terdapat batu gerinda yang kasar. Yang ke-10 adalah gerinda tangan. Perhatikan gambarnya. Fungsi gerinda tangan diantaranya yaitu meratakan suatu permukaan, memotong atau membentuk suatu permukaan. Untuk melakukan fungsi tersebut, maka terdapat berbagai mata gerinda. Ada mata gerinda untuk memoles dan mata gerinda untuk memotong. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk kelas 10 SMK pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik.